Ubi jus, ibi remedium. Di mana ada hak, di situ ada jalan keluar. Dewan juri yang arif dan bijaksana. Ada Gemini menegaskan bahwa dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI, terdapat hak yang harus dilindungi. Dengan demikian, pembentukan undang-undang khusus dapat menjadi salah satu solusi untuk permasalahan ini. Namun, pembentukan undang-undang saja tidak selalu efektif, karena permasalahan tersebut tidak muncul akibat kekosongan hukum, melainkan disebabkan oleh kurangnya penegakan dan penerapan hukum yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Niputu Reva selaku pembicara pertama yang akan membuka panorama perdebatan hari ini dengan mosi pembentukan undang-undang khusus tentang tanggung jawab atas penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI. Rekan saya, Alan Hadi selaku pembicara kedua dan Emily Jane selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, pembentukan undang-undang khusus merupakan upaya untuk mengatasi persoalan yang belum diatur secara jelas dalam hukum yang ada. Dewan Juri, di era digital, kemajuan kecerdasan buatan tidak hanya membawa peluang, tetapi juga menimbulkan tantangan serius di bidang privasi dan etika. Inovasi seperti deepfake, face swap, dan image enhancement menunjukkan kecanggihan AI dalam memanipulasi gambar dan video. Namun, teknologi ini sering disalahgunakan untuk membuat konten palsu atau pornografi non-konsensual. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan laporan Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat lebih dari 1.700 kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Sebagian besar berupa penyebaran konten seksual tanpa persetujuan yang menimbulkan kerugian dan trauma sosial bagi korban. Dewan Juri yang terhormat, pembentukan undang-undang khusus terkait tanggung jawab penyalahgunaan AI dalam kasus pelecehan seksual mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan sejalan dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan rasa aman warga negara. Dengan munculnya risiko baru seperti konten pelecehan seksual digital, undang-undang khusus dibutuhkan untuk memberi definisi yang jelas tentang AI serta memastikan kepastian hukum, termasuk pengaturan bagi pelaku dan platform yang memfasilitasi penyebaran konten tersebut. Namun demikian, Dewan Juri yang terhormat, pembentukan undang-undang baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan ketidakefisienan hukum. Keadilan tidak ditentukan oleh banyaknya aturan, melainkan oleh efektivitas penegakan hukum dan kesadaran etis masyarakat. Banyak kasus penyalahgunaan AI termasuk pelecehan seksual sebenarnya dapat diatasi melalui penguatan dan optimalisasi hukum yang sudah ada, seperti KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU TPKS. Masalah utamanya bukan pada kekurangan regulasi, melainkan lemahnya implementasi hukum dan kesadaran moral masyarakat. Karena itu, Dewan Juri yang terhormat, penanganan penyalahgunaan AI harus berfokus pada tanggung jawab moral, literasi teknologi, harmonisasi regulasi, dan tanggung jawab sosial pelaku teknologi, bukan hanya sekedar menambah aturan baru. Sekian, terima kasih. The law must be stable and yet it cannot stand still. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, ada Guillaume Roscoe Pound ini mengingatkan kita bahwa hukum memang harus memberi kepastian, tetapi juga harus mampu bergerak mengikuti perubahan zaman, termasuk menghadapi ancaman baru, bukan dari moncong senjata, tetapi dari kecerdasan buatan. Dan dalam semangat itu Dewan Juri, kami berdiri bukan hanya sebagai pihak pro, tetapi sebagai suara yang menuntut negara untuk hadir melindungi warganya di era algoritma. Dewan Juri, sering muncul pertanyaan, bukankah hukum yang ada sudah cukup? Kelihatannya memang masuk akal, tetapi di sini keliru. Ada 3 alasan utama mengapa kita memerlukan undang-undang khusus. Yang pertama, Dewan Juri, hukum yang ada masih berlogika manusia ke manusia, di mana UU ITE dan KUHP dibuat untuk pelaku yang jelas, yang bisa dibuktikan niatnya atau mensreanya. Padahal dalam kasus kekerasan seksual berbasis AI, konten dapat tercipta otomatis tanpa pelaku yang dapat diidentifikasi. Dan kalau hukum hanya mengenal pelaku manusia, korban AI tidak akan pernah menemukan pintu keadilan. Yang kedua, Dewan Juri, kekerasan ini tidak akan selesai hanya dengan takedown. UU PDP memang memberi hak penghapusan data, tetapi tidak menyentuh sumber permasalahannya. Di sini data korban sudah terserap ke dalam model AI sehingga kontennya bisa muncul lagi dan lagi.
Dan tanpa aturan yang memaksa penghentian pemrosesan ulang, negara hanya menindak gejala, bukan menghentikan sumbernya. Dewan Juri yang ketiga, kerjasama internasional membutuhkan dasar hukum nasional yang kuat, di mana negara lain hanya mau bekerja sama kalau kita punya dasar hukum yang setara. Dan tanpa UU khusus, Indonesia tidak punya akses legitimasi untuk meminta takedown, audit, atau akses data ke penyedia AI asing. Landasan konstitusionalnya di sini sudah jelas di pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lalu di pasal 28J ayat 2 berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dewan Juri, dua pasal ini sudah menegaskan bahwasannya negara wajib melindungi warga dari ancaman, termasuk ancaman digital yang melanggar kehormatan dan martabat manusia. Dewan Juri, mari kita lihat celah hukumnya. Di pasal 27 ayat 1 UU ITE menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Frasa dengan sengaja tidak relevan kalau kontennya dibuat otomatis oleh AI. Dewan Juri, UU PDP pasal 40 memang mengatur pembatasan pemrosesan data, tapi belum menyentuh penghapusan di level model AI, audit penyedia, atau larangan penggunaan ulang data korban. Dan akibatnya Dewan Juri, ada dua celah besar. Yang pertama, tanggung jawab tidak mencakup pengembang atau penyedia AI. Dan yang kedua, tidak ada mandat yang menghentikan kemunculan ulang data korban. Dewan Juri, Uni Eropa dengan AI Act 2024 mewajibkan risk assessment, lodging, dan audit berkala bagi sistem beresiko tinggi. Budapest Convention dan UNICRI juga sudah menekankan bahwa kerjasama global hanya efektif jika setiap negara punya norma domestik yang kompatibel. Oleh karena itu, Dewan Juri, kami menawarkan 3 solusi normatif utama. Yang pertama, Dewan Juri, mari kita buat undang-undang khusus yang dengan definisi jelas tentang konten seksual sintetis, AI generatif, dan penyedia model agar aparat di sini mempunyai dasar untuk menindak. Dan yang kedua, mari kita buat pengaturan tanggung jawab lintas batas di mana penyedia AI yang memproses data warga Indonesia dapat dimintai tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana. Atau bahkan jika mereka berada di luar negeri. Yang ketiga, mari kita bentuk AI Safe Board. Di sini adalah lembaga nasional lintas kementerian yang berisikan ahli forensik digital, psikolog korban, dan pakar keamanan data. Model serupa seperti NCMEC di Amerika Serikat dan juga IWF di Inggris terbukti menurunkan penyebaran konten pelecehan anak hingga 80% dalam 5 tahun. Dewan Juri yang kami hormati, hukum yang diam berarti perlindungan yang abai. UU khusus ini adalah tameng kedaulatan digital agar martabat manusia tidak lagi diproduksi ulang oleh algoritma. Sekian dan terima kasih. Jeremy Bentham, seorang filsuf hukum, berpendapat menambah hukum tanpa menambah ketepatan sama saja menambah kekacauan. Ini menegaskan bahwa pembentukan UU khusus tanpa kesiapan institusional berisiko menimbulkan kekacauan baru, yang dimana sejalan dengan argumentasi kami. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim pro yang amat kami banggakan. Sebelum memasuki bangunan argumentasi, izinkan kami untuk meluruskan kekeliruan berpikir yang dialami oleh rekan kami tim pro. Pertama, tim pro berpendapat bahwa tanpa undang-undang khusus, hukum Indonesia kehilangan dasar untuk menjerat pelaku pelecehan seksual berbasis AI. Tetapi KUHP, UU ITE, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebaliknya sudah memberikan dasar normatif bagi aparat untuk menindak pelaku yang membuat, menyebarkan, atau memanfaatkan konten seksual sintetis. Kedua, tim pro percaya bahwa UU khusus adalah benteng agar Indonesia tidak tunduk pada hukum asing. Tetapi UNICRI dan Australian Institute of Criminology
justru menekankan bahwa perlawanan terhadap kejahatan digital lintas negara bergantung pada koordinasi hukum global dan kesepakatan lintas yurisdiksi. Dewan Juri, kami dari tim kontra ingin menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa kami menolak mosi ini. Pertama, hukum yang fleksibel jauh lebih efektif daripada undang-undang khusus yang kaku. Sebab Dewan Juri yang terhormat, teknologi kecerdasan buatan bukanlah objek hukum yang statis. Ia berevolusi sangat cepat, sedangkan pembuatan undang-undang memerlukan waktu bertahun-tahun, sehingga undang-undang yang baru lahir seringkali sudah usang sebelum sempat berlaku. Bahkan, hal ini juga sejalan dengan pandangan dari pakar hukum teknologi, Andrew Selfs dari UC Berkeley yang menyatakan, static law cannot regulate dynamic systems like AI. What we need is adaptive governance. Kemudian Dewan Juri, faktanya dapat kita lihat pada Europe Artificial Intelligence Act yang dirancang sejak 2021 dan baru disahkan pada 2024. Namun kini dikritik oleh European Digital Rights karena tak mampu menjangkau model AI terbuka seperti Stable Diffusion yang bergerak tanpa otoritas pusat. Sebaliknya, hukum yang fleksibel memungkinkan negara menyesuaikan aturan dengan perkembangan teknologi melalui pedoman teknis atau peraturan turunan tanpa harus menunggu revisi undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, kedua, UU baru tidak akan bermakna tanpa kemampuan teknis yang mampu menembus kompleksitas bukti digital. Sebab, bukti yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan bersifat mudah dimanipulasi dan melintasi batas negara. Maka Dewan Juri, yang dibutuhkan adalah infrastruktur bukti digital yang terpercaya seperti blockchain-based chain of custody. Penelitian Egyptian Journal of Forensic Sciences telah membuktikan bahwa blockchain dapat menjaga integritas bukti digital melalui pencatatan data yang transparan dan tak dapat diubah. Dengan pendekatan ini, aparat bisa menelusuri bukti secara akurat. Ketiga, Dewan Juri, kami yakin bahwa pembentukan Badan Respons Nasional Khusus AI Sexual Assault merupakan langkah yang lebih cepat dan tangkas. Dengan adanya badan khusus yang berfokus penuh, Indonesia dapat segera bertindak, melakukan takedown konten, pemulihan korban, serta audit teknis bukti tanpa harus terhambat oleh definisi teknis seperti AI generatif atau konten sintetis yang masih menunggu legitimasi hukum bertahun-tahun kemudian. Dewan Juri yang terhormat, model seperti ini telah terbukti nyata seperti National Center for Missing and Exploited Children di Amerika Serikat yang berhasil menangani ribuan kasus pelecehan seksual anak berbasis AI melalui sistem kerja cepat dan lintas batas. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dengan ini kami mengajak Dewan Juri untuk satu kacamata dengan kami, bahwa pembentukan UU khusus bukan merupakan langkah yang efektif. Namun, kami tidak menutup mata terhadap urgensi untuk menindak dan mencegah penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI. Oleh karena itu, kami menghadirkan sejumlah mekanisme konkret sebagai langkah yang lebih cepat dan adaptif. Pertama, pembentukan Badan Khusus AI Safecom yang dibawa koordinasi Kementerian Kominfo, Polri, dan Kementerian PPA yang berfokus untuk menangani pelecehan seksual berbasis AI dengan kewenangan untuk melacak dan memverifikasi bukti digital dengan teknologi blockchain chain of custody agar data tidak dapat dimanipulasi. Kemudian, bekerja sama dengan platform global untuk menghapus konten deepfake secara otomatis. Selanjutnya, melibatkan ahli AI, forensik cyber, dan psikolog digital dalam penyelidikan dan pemulihan korban. Mekanisme yang kedua yaitu Indonesia dapat memperkuat UU ITE dan UU TPKS melalui peraturan pemerintah tentang pelecehan berbasis konten sintetis, serta mengeluarkan peraturan Menteri Kominfo yang mewajibkan perusahaan AI melakukan AI risk assessment dan dataset filtering, seperti model AI governance framework di Singapura. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, penyalahgunaan kecerdasan buatan khususnya dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI menjadi tantangan serius di era digital. Undang-undang yang ada seperti KUHP, UU ITE, dan UU PDP belum mampu menanggulangi kejahatan berbasis konten seksual sintetis karena pelaku masih sering berada di luar yurisdiksi dan lemahnya unsur kesengajaan serta sanksi hukum. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus yang memberikan definisi jelas tentang AI generatif, konten sintetis, serta mengatur tanggung jawab penyedia dan platform digital, termasuk mekanisme audit, takedown, dan kerjasama lintas negara. Undang-undang ini bukan sekedar aturan, tetapi langkah moral dan politik hukum untuk mencegah kekerasan algoritmik
dan melindungi warga di ruang digital. Namun Dewan Juri yang terhormat, sebagian pihak menilai masalah utama bukan pada ketidakadaan hukum baru, melainkan keterbatasan penegakan hukum, digital forensik, dan koordinasi internasional. Solusi yang lebih cepat adalah memperkuat aparat, membentuk badan respons nasional seperti AI Sertcom, serta melakukan revisi dan harmonisasi regulasi yang ada, seperti UU ITE dan UU TPKS, agar lebih adaptif terhadap penyalahgunaan AI. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kedua pandangan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi korban dan menegakkan keadilan digital. Perbedaannya terletak pada pendekatan. Tim pro menekankan pentingnya dasar hukum baru, sementara tim kontra mengutamakan penguatan sistem dan teknologi forensik. Keduanya sejatinya saling melengkapi. Hukum yang kuat memerlukan sistem yang siap, dan sistem yang siap akan efektif bila didukung hukum yang jelas. Pada akhirnya, teknologi harus melayani kemanusiaan, bukan mengancamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian, terima kasih.